Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sopatul Ajijah dari kelas 1B Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video saya sekarang ini masih di URJ. Ini adalah untuk pemeriksaan pasien lama. Jadi kita mencari reka medisnya di dalam filing, ambil reka medisnya, simpan tracer di dalamnya sebagai pengganti dari reka medis yang diambil supaya tahu kalau reka medisnya sedang dipinjam. Setelah itu, reka medis ini dibawa ke poliklinik rawat jalan dengan menggunakan buku ekspedisi supaya kita tahu bahwa reka medis ini diberikan ke poliklinik apa dan juga sebagai tanda bukti kalau formulir reka medis ini sedang dikirim ke poliklinik bedah. Jadi kasusnya di sini bedah lagi. Buku ekspedisinya dibawa untuk ditandatangani di URJ. Ini petugasnya menuju ke poliklinik. Kemudian rekam medisnya dengan menggunakan buku ekspedisi ditandatangani oleh petugas yang ada di URJ. Baik, sekarang pasien lama yang tadi sudah diambil rekam medisnya masuk ke ruangan poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Ini dilakukan pengisian buku register dengan melihat dokumen rekam medisnya dan wawancara apabila ada data yang masih kurang lengkap. Lalu dilakukan pemeriksaan tensi terlebih dahulu. Kemudian setelah diperiksa tensi ini, ada pemeriksaan anamnesis. Pemeriksaan anamnesis ini jadi pasien ditanya keluhannya, kemudian dicek apa yang menjadi keluhan pasien. Setelah itu ditulis di rekam medis. Ternyata menurut dokter, pasien ini harus dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis apa yang diderita oleh pasien. Maka, dokter mengisi formulir surat pengantar pemeriksaan penunjang untuk dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium. Setelah formulir diisi, kemudian diserahkan kepada pasien untuk menuju ke laboratorium. Ya, ini pasien sedang menuju ke laboratorium. Dan ini pasien selesai pemeriksaan di laboratorium, kemudian dikonsultasikan kembali terhadap dokternya untuk penentuan diagnosis selanjutnya. Setelah dokter membaca dan melakukan pemeriksaan, ternyata pasien disarankan untuk rawat inap. Lalu, dokter menanyakan terlebih dahulu apakah pasien bersedia atau tidak untuk dirawat inap. Kemudian pasiennya bersedia untuk melakukan rawat inap. Lalu dokter mengisi pengantar rawat inap. Ini merupakan formulir pengantar rawat inap untuk diteruskan ke TPPRI. Maka selanjutnya dokter memberikan rekam medis dan formulirnya ke perawat untuk diantar perawatnya ke TPPRI bersama dengan pasiennya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.